In this experiment, Dr. Emoto's researchers used a glass of Tokyo tap water, which seems to be unable to form crystals, and performed a test. Participants placed the glass in the center of their circle and sent gratitude to the water. Studying the water under the microscope, they started to see a crystal formation. Increased magnification showed the symmetry of the crystal, revealing how the tap water was transformed by the gratitude sent by the group. The crystal continued to grow, expressing the energies received. The tap water from Tokyo finally produced a beautiful crystal. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo teman-teman, baru tadi pagi saya menyelesaikan baca buku yang kedua kalinya ya. Bukunya Anthony Robbins, judulnya Awaken the Giant Within. Itu buku yang keren banget. Teman-teman wajib banget untuk baca itu. Terutama untuk yang pengen memahami tentang personality. Atau teman-teman yang jurusan psikologi, mungkin di sana banyak sekali pelajaran ya. Yang mempelajari tentang gimana sih human behavior, yang akhirnya membuat kita melakukan ini, meninggalkan ini, tidak melakukan ini itu apa. Dan itu seperti guidance gitu ya untuk behavior kita. Jadi memang di awal buku itu Anthony Robbins itu bilang ya kalau beliau itu akan meng-guide kita dengan buku yang beliau tulis itu, yaitu Awaken the Giant Within gitu kan. Itu sangat saya rekomendasikan teman-teman. Itu bakalan jadi obat atau bahkan bakalan jadi pemicu gitu kan dalam kondisi teman-teman saat ini gitu. Dan Anthony Robbins itu kan memang merupakan pelatih tersukses ya, pelatih kesuksesan bahasanya di dunia itu. Beliau banyak sekali menjadi mentor-mentornya orang-orang yang kalau sekarang teman-teman lihat motivator-motivator di Indonesia itu biasanya kiblatnya ke Anthony Robbins ya. Kayak Tung Desem Waringin atau Coach Tom dan lain sebagainya itu. Nah, di dalam buku itu sebenarnya hampir semua babnya itu menarik teman-teman. Di dalam buku itu hampir semua babnya menarik. Tapi ada satu bab yang unik. Itu saya terus terang ya, karena cukup panjang bahasannya. Saya agak males menyelesaikan bab itu. Kalau tidak salah judulnya itu Takdir Kata-Kata gitu kan. Itu agak panjang dan saya mikir apa sih, kata saya, bahas apa soal kata-kata itu. Yang membuat saya kaget adalah ketika saya lanjut menyelesaikan bab itu adalah menurut saya bab terpenting di dalam buku itu. Menurut saya pribadi teman-teman ya, itu adalah bab terpenting. Jadi di sana itu Anthony Robbins secara tidak langsung mengatakan bahwa ada senjata di dalam diri kita itu yang bisa sangat bermanfaat kepada kita dan juga bisa sangat berbahaya. Sebenarnya banyak orang tidak menyadari ini ya. Makanya orang-orang yang bilang apa ya itu cuma ngomong doang, itu cuma kata-kata saja dan lain sebagainya, itu tidak benar ya. Teman-teman nanti baca buku di bab ini ya, Takdir Kata-Kata, karena memang sebenarnya yang paling berdampak kepada diri kita, kepada orang lain itu adalah kata-kata. Bayangkan misalkan teman-teman dibilang ya, teman-teman dalam kondisi belum mandi terus dibilang oleh temennya tetap ganteng gitu, teman-teman pasti seneng gitu. Atau teman-teman dibilang ternyata dia itu kurang menarik misalkan, atau dihina lah bahasanya, dibully. Itu bisa membuat frustasi banget. Karena apa? Memang kata-kata itu langsung sangat berdampak pada emosi. Kata-kata itu sangat berdampak itu terutama pada emosi. Dan manusia itu kan meskipun sudah punya logika, sudah sekian tahun ada pendidikan, sudah mengaktifkan rasionalitasnya, sebenarnya manusia itu tetap makhluk emosi. Artinya yang menjadikan kita melakukan sesuatu, yang membuat kita bersemangat dan malas dan lain sebagainya itu adalah emosi loh. Dan emosi itu hanya bisa dipengaruhi oleh kata-kata. Jadi kata-kata itulah yang bisa memberikan kita ya, mengarahkan kita pada perhatian tertentu ya. Jadi kalau bahasa saya itu kan gini,
Di luar sana itu sudah banyak sekali orang-orang ya kita yang memukul kita bahasanya ya, yang menjadikan realitas itu begitu keras. Tidak perlu bunuh diri dengan kata-kata kita sendiri gitu kan. Karena biasanya yang terjadi kepada kita teman-teman dalam kondisi ada masalah misalkan, terus bilang ke diri kita sendiri kalau kita tidak berguna, kita itu tidak berbakat, kita gak bakalan bisa sukses dan lain sebagainya. Itu mungkin tidak langsung merubah realitas di sekitar kita ya, tapi yang pertama yang paling langsung dipengaruhi adalah hal terpenting ya, yaitu emosi dan pikiran kita. Biasanya kalau kita fokus pada hal negatif terus, oleh dengan kata-kata kita baik self talk atau ngomong kepada orang gitu kan, sering mengeluh dan lain sebagainya, itu akan membentuk jati diri kita loh teman-teman. Jadi secara tidak langsung alam bawah sadar kita itu akan menyadari gitu, akan mengakui bahwa kita itu memang hal-hal negatif yang kita katakan itu. Jadi kita memang harus sangat berhati-hati ya dalam hal kata-kata itu, terutama hal kata-kata yang negatif gitu. Jadi sebisa mungkin itu kita tidak perlulah mengatakan hal-hal negatif, baik itu kepada diri kita sendiri terutama atau juga kepada orang lain, karena itu akan sangat berdampak. Ada loh orang yang sampai bunuh diri itu gara-gara kata-kata. Karena sering dimarahin mungkin, sering dibilang tidak berguna dan lain sebagainya. Dan ada juga orang yang sukses ya. Kalau teman-teman nonton videonya Deddy Corbuzier yang cerita pendek tentang Tesla, dia dibilang tidak berguna oleh gurunya, dikeluarkan dari sekolah, tapi oleh ibunya dibilang bahwa IQ-nya sangat tinggi gitu kan. Bagaimana akhirnya dia menangkap itu jadi motivasi dan menjadikan kesuksesan Tesla pada saat itu. Jadi emang kata-kata itu sangat penting, sangat berpengaruh terutama kepada diri kita sendiri, dan memahami bahwa kata-kata itu adalah senjata yang sangat ampuh. Itu membuat kita tentunya harus memanfaatkan itu ya untuk hal-hal positif, karena kita itu adalah apa yang sering kita katakan. Coba teman-teman tanya ke sahabat-sahabat kalian ya di lingkungan kalian, kalian itu orang yang seperti apa itu. Pasti teman kalian itu menjawab seperti apa yang sering kalian katakan kepada mereka gitu kan. Misalkan teman-teman tuh sering bahas bola ya, pasti teman-teman dibilang supporter bola sejati. Nggak tahu sering bahas apa namanya itu tentang keuangan, tentang teori tertentu, pasti orang akan ngecap kita seperti apa yang sering kita katakan. Makanya kita harus benar-benar prepare ya tentang bagaimana kita berkata-kata ya. Karena kata-kata itu ibarat kendali atau setir ya, atau sesuatu yang mengendalikan emosi dan pikiran kita. Sedangkan teman-teman, kenapa penting sekali untuk mengendalikan emosi dan pikiran kita? Karena kita baru bisa memberdayakan sesuatu, menggunakan sesuatu dengan optimal kalau kita sudah bisa mengendalikannya. Kita tidak bisa misalkan menjadikan kuda sebagai kendaraan perang, sedangkan kita tidak bisa nunggang kuda gitu kan. Kita nggak bisa jalan-jalan kemana pakai mobil, tapi kita tidak bisa menyetir mobil atau mengendalikan mobil itu. Nah, kata-kata adalah ibarat setir daripada atau alat kendali daripada emosi dan pikiran kita. Dan ketika kita sudah bisa menguasai diri kita, kita tidak overreaktif, kita tidak mudah marah, tidak mudah meledak-ledak, tidak mudah berprasangka buruk terhadap keadaan orang lain atau bahkan diri kita, maka dari sanalah kita akhirnya bisa mengarahkan diri kita untuk bisa lebih berdaya. Itulah mengapa kata-kata itu sangat powerful, teman-teman. Lalu teman-teman, misalkan kita adalah bagian dari orang-orang yang sering berkata-kata buruk ya, apakah tentang diri kita atau tentang orang lain, dan kita sudah melakukannya bertahun-tahun gitu kan, dan kita merasakan dampak negatif dari itu, membuat kita sering emosi, sering depresi, terus berprasangka buruk terhadap orang. Kita sadari bahwa itu ya memang olah daripada kita sendiri ya, dari kata-kata yang sering kita bilang ke diri sendiri atau kepada orang lain, atau bahkan tuh menarik lingkungan ya, lingkungan kita itu akhirnya juga menjadi yang negatif gitu. Terus gimana caranya? Nah, di sini kita juga bisa menjadikan kata-kata itu sebagai defense ya teman-teman. Mulai sekarang sudah mulai di manage, sebisa mungkin dikurangi. Kalau tidak bisa dihapuskan, berkata-kata negatif terhadap diri sendiri seperti mengatakan kita ini memang bodoh, kita kayaknya memang udah ditakdirkan untuk miskin, kita ini memang tidak berguna, kita memang nggak punya daya apa-apa, kayak gitu. Itu mulai diatur pada kata-kata yang memberdayakan begitu kan, bahwa kita bisa juga, bahwa kita ini tidak bodoh, hanya kurang semangat belajar aja. Kasih afirmasi-afirmasi
positif terhadap kita. Dan saat kita menanggapi kata-kata negatif dari orang lain juga kita defend dengan kata-kata kita bahwa apa yang dikatakan teman kita itu ya adalah pendapat mereka. Jadi tidak akhirnya kita langsung ambil gitu kan. Misalkan kita sedang melakukan sesuatu dan gagal, atau misalkan kita sedang mengecewakan orang, akhirnya biasanya kan kita menjadi sangat negatif kan dengan kesalahan kita ya. Kita bisa mengatakan bahwa ya itu kesalahan aja, itu sangat wajar karena kita misalkan sama dengan orang lain bisa melakukan kesalahan. Artinya kita menjadikan kata-kata kita itu adalah sebagai defense sekaligus senjata yang memberdayakan ya, karena bener-bener ini hanya tentang emosi aja gitu. Jadi kata-kata yang sangat tajam, yang kata orang tuh menyakitkan itu kan artinya menyakitkan emosi kita kan. Itu kan bagaimana kita menanggapinya begitu kan, mengafirmasi hal-hal negatif yang datang dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Jadi mulai dari sekarang teman-teman mulailah memanajemen, mengusahakan supaya berkata-kata yang memberdayakan begitu kan, bukan berkata-kata yang melemahkan. Karena memang kata-kata itu sangat ampuh sekali. Kata-kata itu adalah senjata yang sangat amat berguna kalau kita tahu untuk menggunakannya. Itu saja, selebihnya teman-teman bisa membaca langsung ya buku dari Anthony Robbins, judulnya Awaken the Giant Within. Thank you teman-teman.